Apa kabar semua teman-teman? Saya doakan semoga sehat dan stata rahayu. Om Swastiastu. Di kesempatan saya kali ini saya ingin berbagi tentang kenapa saya datang ke Jepang dan tahun berapa saya datang ke Jepang. Tepatnya tahun 2010 saya pertama kali datang ke Jepang sendirian dan tentunya tanpa pengalaman naik pesawat terbang. Pada saat itu di Jepang musim panas dan di Bali juga tentunya musim panas ya. Dari Januari sampai Desember juga musim panas. Cuma ada musim hujan dan musim tidak hujannya tuh ada. Tapi kalau di Jepang itu kan mempunyai 4 musim, antara musim salju, musim panas, musim dingin, dan musim semi, musim gugur. Tepatnya tahun 2010 saya datang ke Jepang itu pada musim panas. Dan ini kali pertamanya saya datang ke Jepang naik pesawat terbang sendirian. Kesan pertamanya sih saya itu sangatlah gelisah antara perasaan senang dan perasaan takut dan perasaan gugup. Karena juga saya tidak ada pengalaman naik pesawat terbang sebelumnya. Dan surat-surat juga saya tidak pernah mengalami bepergian jauh. Jadi rasa gelisah dan rasa takut itu ada ya. Pada saat itu saya diantar oleh orang tua saya, bapak, ibu, dan saudara, dan nenek juga, nenek dari Ubud, dari Kedewatan, dan sekarang sudah almarhum. Saya diantar sampai di Ngurah Rai Airport pada pukul 10 malam sampai di bandara ya. Sampai di bandara itu pukul 10 malam dan check-in ke dalam itu sekitar jam setengah 11. Dulu sekitar 11 tahun yang lalu itu setelah check-in terus keluar lagi sebentar biar ketemu sama orang tua dan saudara dan memberi salam dan masuk check-in lagi. Waktu itu saya pertama kali perpisahan sama orang tua ya. Karena 20 tahun, bukan 20 tahun sih, sekitar 19 tahun saya itu bersama orang tua di Bali, dibesarkan di Bali dari kecil dan sampai umur 19 tahun. Kesan pertama saya berpisah dengan orang tua itu sangatlah berat karena apa yang saya pilih, apa yang saya jalani nanti di Jepang itu tidak saya pernah alami di Bali, dan suasana itu sangat berbeda di antara di Bali dan di Jepang, dan saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi antara perasaan senang dan perasaan gugup. Ya, singkat cerita, sekitar pukul setengah 12 malam saya sudah ada di dalam pesawat. Dalam pesawat pertama juga, karena ini pengalaman pertama naik pesawat, saya itu sampai tidak bisa tidur sampai pagi. Malam dari suara gemuruh pesawat juga saya takut, dan saya berpikir apakah pesawat ini tidak akan jatuh. Dan melihat di jendela keluar itu sudah malam ya, jadi sudah hitam semua. Saya itu takut sekali sampai tidak bisa tidur. Dan bangun pada pagi hari, semua penumpang, saya masih tidak tidur sama sekali, diberikan sarapan pagi dan disuruh membuat sebuah formulir, disuruh menulis formulir, dan di formulir itu memakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Waktu itu saya tidak mengerti apa yang saya tulis, dan saya cuma bisa bertanya kepada penumpang di samping saya,
arti dari tulisan ini dan apa yang harus saya tulis itu saya tanyakan secara detail biar tidak salah nanti. Terus penumpang di samping saya itu sangatlah baik dan mau memberitahu dengan seksama ya. Dan singkat cerita saya sudah sampai di Jepang di bandara Kansai, di Kansai Airport ya, di bandara di Jepang. Terus sama sekali saya tidak bisa bahasa Jepang sama sekali. Saya dicek terus sampai saya itu karena bertato ya, memakai tato lah di badan, agak asing lah dilihat dari sisi kita. Jadi waktu itu saya itu di Bali musim panas dan di Jepang juga musim panas. Saya memakai celana pendek, terus di kaki saya kan isi tato. Ya dianggap asing dan banyak dikasih pertanyaan karena ya tahulah teman-teman kalau dulu di Jepang itu kalau berpakaian tato itu mempunyai karakter yang kurang menyenangkan dari sisi luarnya. Dan saya diinterogasi dan disuruh menulis formulir lah semuanya itu sampai akhirnya saya selesai semua dan tanpa ada masalah. Dan saya keluar dari airport di Jepang itu sekitar pukul 8 pagi. Dan alangkah senangnya, gelisah, gugup, takutnya itu hilang setelah ketemu dengan istri saya di depan menunggu ya, di depan Kansai Airport atau di depan bandara Kanku ya kalau di Jepang. Itu sedang menunggu di depan bandara. Sampai-sampai saya lupa minum air waktu itu. Karena saking gugupnya. Contohnya kalau istri saya tidak ada di depan bandara, saya itu tidak tahu siapa-siapa di sana dan saya tidak membawa uang sepeser pun. Saya tidak membawa uang, tidak membawa HP waktu itu, tidak bisa menghubungi siapapun. Kalau sudah sampai di Jepang, saya hanya mempunyai satu tekad atau satu keyakinan kalau istri saya sudah menunggu di sana dan ketemu dengan istri saya di Jepang. Jadi itu saya ingat di tahun 2010 pertama kali datang ke Jepang, pertama kali naik pesawat terbang. Dan ini saya pakai chapter 1 ya, chapter 1 atau paragraf pertama di YouTube saya ini. Untuk YouTube selanjutnya saya itu mau menjelaskan setelah saya sampai di bandara dan ketemu dengan istri. Saya setelah itu pertama kali ketemu dengan mertua saya di Jepang. Dan bagaimana selanjutnya tunggu di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.